Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dura Madani dari kelas 2 KC dengan NIM 01028282529070. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi yang telah kami pelajari, yaitu materi yang berjudul tentang akuntansi koperasi. Baiklah, sebelum memasuki materi, marilah saya jelaskan sedikit tentang konsep koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Baiklah, yang kedua, pokok pikiran koperasi. Yang pertama adalah dibentuk untuk membantu ekonomi anggota. Yang kedua, bersifat sukarela. Yang ketiga, hak dan juga kewajiban anggota itu sama. Yang keempat, anggota ikut mengelola dan juga mengawasi. Dan yang terakhir, keuntungan dan juga resiko dibagi sama rata atau adil. Selanjutnya ada karakteristik. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar setidaknya satu kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, koperasi dimiliki dan juga dikembangkan atas dasar nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta mempertanggungjawabkannya kepada diri sendiri. Yang ketiga, koperasi didirikan, dimodali, serta dikembangkan dan dimanfaatkan oleh anggotanya sendiri. 4. Ada tugas pokok koperasi adalah untuk menunjang ekonomi anggotanya agar sejahtera. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, kedua ada koperasi produsen, ketiga ada koperasi konsumen, keempat ada koperasi pemasaran, dan yang terakhir ada koperasi serba usaha. Baiklah, selanjutnya adalah peran akuntansi. Akuntansi memiliki beberapa peran penting, di antaranya yang pertama adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Ketiga adalah untuk mengetahui keefektifan perusahaan. Keempat, untuk mengetahui berapa besar biaya pajak yang harus dibayar. Dan yang kelima adalah untuk mengajukan kredit ke bank. Selanjutnya ada prinsip dasar laporan keuangan. Laporan keuangan dilakukan dengan alasan untuk yang pertama, mengetahui jumlah dana yang diterima. Yang kedua, mengetahui jumlah dana yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jenis dan juga tanggal transaksi yang telah dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya akan mengambil contoh soal di sini. PT Sejahtera adalah sebuah koperasi simpan pinjam. Pada awal bulan Januari, koperasi memiliki kas yang cukup untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya. Pada tanggal 5 Januari, salah satu anggota mengajukan pinjaman dan disetujui sebesar 2 juta rupiah. Uang tersebut langsung diberikan secara tunai kepada anggota. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Januari, anggota tersebut mulai mengangsur pinjamannya sebesar 500.000 secara tunai. Pertanyaannya, buatlah jurnal umum saat PT Sejahtera memberikan pinjaman. Yang kedua, buatlah jurnal umum saat anggota membayar angsuran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Di saat tadi PT Sejahtera memberikan pinjaman kepada anggota sebesar 2 juta rupiah. Artinya, perusahaan atau koperasi mengeluarkan uang tunai kepada anggota. Karena uang keluar, otomatis kas perusahaan berkurang. Tetapi, uang itu bukan hilang ya, karena anggota harus mengembalikannya. Nah, uang yang harus dibayar oleh anggota ini disebut piutang. Jadi, saat pinjaman diberikan, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah kas berkurang karena uang keluar. Yang kedua, piutang bertambah karena anggota punya kewajiban untuk membayar. Pada penulisan jurnal dituliskan sebagai berikut. Pada nama akun, piutang anggota masuk ke dalam debit sebesar 2 juta rupiah dan kas masuk ke dalam kredit sebesar 2 juta rupiah. Baiklah, kita lanjut ke transaksi tanggal 15 Januari.
Di sini, anggota mulai mengangsur pinjamannya sebesar Rp500.000 secara tunai. Artinya apa? Artinya koperasi menerima uang, jadi kas bertambah. Kalau kas bertambah, kita catat di bagian debit. Lalu, karena anggota sudah membayar sebagian utangnya, maka piutang anggota berkurang. Kalau piutang anggota berkurang, kita catat di bagian kredit. Jadi, jurnalnya adalah kas di debit 500.000 dan piutang anggota di kredit 500.000. Simpelnya, uang masuk ke koperasi dan utang anggota jadi berkurang. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I just had to let you know you're